Alleluia, 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 Alleluia. Oke. Ada kata-kata dari Santo Agustinus yang perlu kita pertimbangkan bersama ya sebelum mulai pembahasan ini. Adapun saya tidak akan percaya kepada Injil jika saya tidak tergerak oleh otoritas Gereja Katolik. Ya, itu kata Agustinus sendiri. Jadi Agustinus mengatakan dia tidak akan percaya kepada kitab suci atau kepada Injil itu kalau Gereja Katolik tidak meminta dia untuk percaya. Kayaknya saya juga setuju dengan Agustinus. Saya percaya Injil itu karena gereja yang menyuruh saya untuk percaya. Kalau gereja tidak suruh, gereja suruh saya buang, saya buang. Begitu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, Protestantisme itu hidup dalam lingkaran setan. Ya, mari kita lihat. Kalau hari ini, ya, hari Minggu tanggal 8 September ini, para bapak reformasi dibangkitkan secara ajaib, bangkit dari kubur katakanlah, mereka akan tertinggal ketika mereka melihat situasi gereja-gereja yang telah mereka ciptakan. Ya. Dan kemungkinan besar mereka akan, gereja-gereja ini akan disebut penyembah berhala. Ya. Oleh saudara-saudara dan anak-anak mereka sendiri. Dan sangat jauh, maksudnya sangat jauh dari apa yang mereka gagaskan dan apa yang terjadi sekarang ini. Ya. Faktanya adalah kita tidak harus melangkah sejauh itu dalam imajinasi kita. Bandingkan misalnya gereja Metodis, Anglikan, Calvinis, Lutheran, ya di Indonesia kayak Lutheran tidak ada ya. Pokoknya Pentekostal, Oneness, Trinitaria, ya, Saksi Yehova, Mormon apakah ada di Indonesia kita tidak tahu ya. Kebanyakan di Indonesia itu Calvinis ya. Calvinis dan Pentekostal ya. GBI dan GGG yang lainnya. GSJA, Wesleyan, GPDI ya. Ya. Tapi secara garis besar itu di Amerika Serikat, Eropa, dan Brasil itu Metodis Inggris dan Amerika menggunakan ikon, gambar, atau setidaknya mereka menggunakannya bukan alasan untuk diskusi. Jadi mereka membuat gereja dengan gaya gotik, seperti lagu-lagu himne suci, dan menghargai devosi yang saleh. Itu gereja Metodis. Ya. Sementara Anglikan itu punya invokasi terhadap orang-orang kudus. Mereka juga berdoa terhadap orang kudus, menggunakan pedupaan, turibel, dan pemimpin mereka juga berpakaian seperti imam dan uskup Katolik. Dan mereka membangun gereja yang indah ya, menggunakan lilin, dupa, dan lain-lain. Katedral Calvinis di Jenewa itu menghormati Santo Petrus, dan di sanalah Calvin berkhotbah di sebelah Museum Reformasi. Ya, ini semacam Vatikannya Protestan ya. Itu ada di Jenewa. Nah, Lutheran di belahan bumi utara, bagian Skandinavia itu, juga mengikuti beberapa tradisi Katolik yang dihormati, bahkan oleh para reformis. Mereka itu menyerupai Anglikan dalam hal ya tradisi kekatolikan. Nah, mari kita bahas poin-poin eksternal ya. Ya. Kita tidak perlu melakukan analisis teologis perbedaan antar denominasi ini. Kalau misalnya ini hanya kita mencoba melihat hal-hal eksternal, penampakan luarnya saja. Dan kalau sepanjang kita melihat analisis-analisis teologis itu akan ada banyak perbedaan antar denominasi yang sangat-sangat mencolok. Ya. Para bapak reformasi ini sebagian besar adalah orang-orang yang terpelajar dan berbudaya, kita akui. Mereka punya akses ke karya-karya yang sangat penting dalam tatanan kekristenan. Mereka menguasai bahasa, mereka memiliki budaya yang luar biasa. Ya, Luther misalnya adalah seorang teolog terkemuka di Jerman, dan Calvin ini memiliki pendidikan klasik ya, Eropa yang bagus. Wesley orang yang muncul pada abad-abad kemudian dididik di Universitas Oxford yang bergengsi ya, John Wesley. Nah, pertanyaan yang muncul adalah sebagai berikut ini. Jika orang-orang ini salah dalam hermeneutika Alkitabiah mereka, dalam pemahaman tentang kekristenan primitif seperti itu, mengapa seorang pendeta di dunia modern sekarang menempatkan dirinya sebagai penemu kebenaran Kristen? Ya. Otoritas apa yang dia gunakan? Para bapak reformasi ini mengklaim diilhami oleh Roh Kudus, diterangi oleh Allah. Roh Kudus yang sama dan Allah yang sama yang mengilhami dan mencerahkan manusia yang hari ini membuat interpretasi dan mencapai kesimpulan yang berbeda dari yang dicapai oleh Luther. Contohnya dalam Devosi Mariani,
dan Calvin ya dalam kehidupan. Kesimpulan yang pada saat reformasi tidak seperti itu. Jadi semakin ke sini, semakin ke sana. Orang-orang Protestan itu sebenarnya kalau kita lihat doktrin mereka itu mungkin karena prinsip mereka tiap hari reformasi terus kan. Eklesia sempre reformasi, doktrin mereka itu apa, satu pendeta datang dia pun tafsiran baru dia ajarkan itu, tafsiran baru ajarkan itu, tafsir baru ajarkan itu, sehingga Protestan sekarang tidak sama dengan Protestan awal, ya, itu tidak sama, hanya prinsipnya saja yang sama tapi doktrinnya sudah tidak sama, sudah berbeda-beda ya. Dan kemungkinan besar para pendeta yang sekarang keliaran di sosial media ini akan dibantah oleh anak atau cucu mereka di masa depan yang melihat kebenaran yang berbeda dalam kitab suci. Karena tergantung kan manusianya, siapa yang membaca dan menafsir. Semakin hermeneutika semakin berkembang, penafsirannya semakin ke sana kemari. Ya. Pasti itu pasti terjadi. Karena tidak ada otoritas yang membatasi, tidak ada otoritas yang menjaga kemurnian ajaran. Semua orang dengan free examination boleh mengajarkan sesuka hati. Tambah lagi kalau tidak punya infalibilitas, mau apa? Kacau, kekacauan saja yang tertinggal dalam Protestantisme. Nah, hal yang paling ironis dari semuanya adalah bahwa salah satu dasar paling mendasar yang digunakan oleh mereka untuk mendukung pemahaman baru tentang kekristenan dan Alkitab adalah pengetahuan ilmiah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Deki itu ya, yaitu dukungan ekstra Alkitabiah yang mempengaruhi studi dan hermeneutika teks-teks kitab suci. Jadi sebenarnya pertanyaannya, di mana sebenarnya sola scriptura itu berakhir? Di mana sebenarnya batas dari sola scriptura itu? Pendeta A bilang ini, pendeta B bilang ini, pendeta C. Tidak jelas, sola scriptura itu hanya slogan kosong. Semau mereka menggunakannya seperti apa. Intinya tinggal mereka menggunakan, kami ini kebenaran Alkitabiah, omong kosong belaka. Ya. Jadi di mana sebenarnya batas yang jelas dari sola scriptura? Lihat misalnya Paus Deki yang pengagum dan penganut sola scriptura atau MBN dengan seenaknya menggunakan sumber-sumber di luar kitab suci. Tidak tahu batas sola scriptura ini di mana. Ya. Jadi Protestan itu menganggap Alkitab itu mandiri, yaitu kunci untuk mengoreksi hermeneutika itu ditemukan dalam Alkitab itu sendiri. Nah, ini harus menegaskan bahwa hermeneutika Alkitabiah, apapun, kapanpun saatnya, adalah berkelanjutan dan tidak salah, inerant. Ya. Hermeneutika Alkitabiah itu harus terus berkelanjutan dan tidak salah, karena menafsirkan kitab yang kekal dan juga tidak salah. Jadi kita menafsir kitab yang eternal, kebenaran Tuhan yang eternal dan tidak salah, tidak falibel. Tetapi ini bukan apa yang kita lihat dalam Protestantisme. Jelas, bukan apa yang kita lihat dalam Protestantisme. Ada keragaman analisis ya, soal Yesus punya anak, punya adik kandung atau tidak, mereka bingung saat sama sini. Soal baptis selam atau baptis percik, mereka berkelahi baku tinju sana sini. Soal paus seperti apa, ada yang datang ketemu paus di GBK, ada yang mati-matian menyangkal paus, dan seterusnya. Berbagai doktrin yang berasal dari interpretasi yang sangat berbeda. Kalau memang Alkitab mandiri, penemuan sejarah dan arkeologis yang digunakan oleh Protestan saat ini sebagai dasar untuk pandangan baru terhadap pembelaan kekristenan primitif yang menurut mereka kembali ke Kristen mula-mula, itu tidak dipertahankan. Ya. Hermeneutik yang ortodoks itu tidak bergantung pada faktor eksternal, karena itu ditemukan dalam kitab suci sendiri menurut prinsip sola scriptura. Nah, dengan hal seperti ini, tidak masalah jika para bapak reformasi itu hidup di abad ke-16 dan hari ini kita hidup di abad ke-20, tidak akan ada perbedaan yang mendasar. Tapi sebagaimana yang kemarin kita lihat, Luther berbicara tentang Maria yang lain, Protestan baru ini sekarang tidak peduli dengan Bunda Maria lagi. Jadi Luther benar atau salah ya? Tidak tahu. Tanya Protestan. Jika Alkitab diilhami secara ilahi, sebuah kitab yang supernatural, pesannya adalah berlaku selamanya. Ya. Interpretasinya yang benar adalah sama selama berabad-abad. Dan bagaimanapun juga, apa yang berubah itu tidak kekal, dan apa yang tidak kekal itu bukanlah ilahi. Ya. Jadi kalau sudah mulai berubah dari reformasi awal ke reformasi yang kesini abad 20, ya, itu berarti bukan sesuatu yang ilahi, itu memang ajaran manusia. Jelas sekali, ajaran Protestan itu banyak ajaran manusia sebenarnya. Tradisi manusia yaitu sola scriptura diimpose untuk penafsiran pribadi masing-masing orang. Ya.
Itu modus operandi bidat sepanjang sejarah adalah sola scriptura. Dengan menetapkan hanya kitab suci, Anda bebas memanipulasi kitab suci tanpa ada otoritas yang menahan. Ya. Siapa mau kenapa siapa, orang Kupang bilang. Saya ada ayatnya, lu mau kenapa siapa. Ada ayatnya di sini. Ya. Nah, artinya sebuah buku yang ditulis oleh Tuhan hanya dapat dipahami dengan bantuan Tuhan. Ya. Di sini perlu karunia infalibilitas kan? Ya. Ilmu pengetahuan manusia tidak akan dapat memahami kekayaan yang terkandung dalam baris-baris kitab suci. Tidak. Itu harus dari Tuhan sendiri. Dan itu berupa karunia infalibilitas untuk menjaga agar ajaran itu tidak salah. Bukan untuk menjaga supaya pausnya tidak berdosa. Bukan. Itu pemahaman keliru dari Protestan, terutama Paus Deki yang sedang mengajar tentang infalibilitas Paus dengan pertanyaan apakah Paus bisa salah? Ya, jawabannya Paus bisa salah. Ya. Tapi ketika dia mengajar ajaran Tuhan, tidak mungkin ajaran Tuhan disalahkan. Ya. Nah, tanpa inspirasi ini, menafsirkan Alkitab hampir seperti permainan kebetulan-kebetulan saja. Ya. Disinilah poin penting masuk. Bagaimana cara mendamaikan dalam Protestantisme interpretasi yang berbeda dari satu teks. Kalau satu mengatakan baptis selam, satu mengatakan baptis percik, kita baku tinju sampai kapan? Ya. Gelanggangnya sampai rubuh juga kita akan bertinju terus. Jika Alkitab itu ilahi dan tidak salah atau bertentangan dengan dirinya sendiri, atau jika dia mengatakan bahwa Tuhan beristirahat pada hari Sabtu atau hari Minggu, atau mengatakan bahwa membaptis anak-anak atau tidak, atau menggunakan gambar, ikon, patung atau tidak, atau menganggapnya sebagai penyembahan berhala, atau percaya pada intercession dari orang-orang kudus, atau sebaliknya berpikir bahwa orang-orang kudus itu dituhankan seperti dewa-dewa dan lain-lain. Tidak jelas kan? Siapa yang harus mengajar? Advent bangun dia punya datang. SSY bangun dia punya. Mormon datang lagi. Calvin dan dia punya. Luther lagi. Ellen G. White lagi. Terus, atas dasar apa kita harus percaya bahwa Calvin yang benar, bahwa Reform yang benar? Atas dasar apa? Klaim doang. Karena John Calvin tidak punya infalibilitas. Terus, kenapa kita harus percaya pada John Calvin? Luther tidak punya infalibilitas. Terus, paus-paus yang berkeliaran di sosial media yang tidak punya infalibilitas. Terus, mereka mau diapakan? Mau ikut mereka? Enak saja, tidak punya infalibilitas, tapi paksa supaya penafsiran pribadi kamu diterima. Itu kan aneh. Jadi, tidak mungkin ada keragaman hermeneutika untuk frase yang sama yang terkandung dalam teks Alkitab. Tidak mungkin ada. Jadi kalau tuas Petrus, ya tuas Petrus. Tidak bisa, oh itu artinya batu karang Yesus. Ini artinya pengakuan iman Petrus. Protestan ini terlalu sibuk, menyibukkan diri, jatuh ke dalam kabut sofisme. Dan mencoba mengajak orang Katolik untuk masuk. Mereka mencoba menyeret orang Katolik untuk ikut masuk dalam kabut sofisme mereka yang tidak pernah selesai. Nah, perhatikan bahwa dalam Protestantisme tidak ada kesinambungan dalam pengalaman pesan Kristen yang ditafsirkan oleh para pendeta, ya, bishop mereka, misionaris, rasul, dan uskup. Setiap saat ada perpecahan dan munculnya perspektif baru, optik, penglihatan, yang seperti dikatakan itu menggunakan konten di luar Alkitab. Kebanyakan itu pakai di luar Alkitab. Mengesampingkan salah satu poin penting dari reformasi Protestan, sola scriptura. Menggaung-gaungkan sola scriptura, tapi saya mengamati sendiri mereka tidak sola scriptura. Nah, mungkin kebanyakan kan pakai apa kan? Ini kamus kan? Billy misalnya, Billy Lin, itu larinya ke kamus, KBBI. Itu berarti bukan sola scriptura lagi kan? Mungkin jalan keluar yang paling alami untuk Protestantisme keluar dari lingkaran setan ini adalah perkembangan doktrin liberal yang kemudian memunculkan modernisme. Untuk menganggap Alkitab sebagai buku Adi Kodrati juga membutuhkan penafsiran Adi Kodrati. Ya. Tidak bisa manusia yang falibel ini menafsirkan. Tidak bisa. Tidak bisa angkat diri sendiri untuk tafsir kitab yang supranatural itu. Tidak bisa, itu illogic. Ya. Karena manusia bisa salah, penafsiran kita bisa salah. Terus, ya memang Alkitab tidak bisa salah, tapi kita yang menafsir bisa salah. Terus kita menonton Alkitab, Alkitab tidak bisa mengajar kita. Jadi apakah Tuhan hanya nonton kita? Lihat, kamu kan tidak punya infalibilitas. Saya nonton kamu, siapa yang kamu baku tinju, siapa yang menang datang supaya saya kasih hadiah. Begitukah?
maksud Tuhan. Jadi Tuhan itu, apakah dia tidak memberi karunia Roh Kudus kepada orang-orang yang diutus untuk pergi mengajar? Dia hanya menyuruh bahwa kamu tulis habis kitab suci, lepas mereka baku gigit untuk cari tahu siapa yang benar. Apakah seperti itu rencana Tuhan? Tuhan dari Hong Kong atau dari Jerman inikah? Nah, bagaimana bisa ada inspirasi ketika jumlah hermeneutika yang berbeda-beda dan kontradiktif seperti itu berlimpah dalam Protestantisme, 60.000 plus. Ya. Inilah alasan yang membantu di antara beberapa alasan lainnya dalam konsolidasi arus liberal dalam pemikiran reform. Mereka itu didasarkan pada kerangka sejarah, arkeologi, sastra, dan filologis untuk memahami teks Alkitab. Ini pasti mereka setuju ya. Mengeksekusi segala sesuatu yang bertentangan dengan pemahaman akal manusia. Nah, dalam satu atau lain cara, metode ini menciptakan hermeneutika yang lebih homogen karena menghilangkan argumen inspirasi ilahi. Ukurannya adalah sains. Ya. Jika telah melampaui itu, berarti tidak berguna lagi. Namun, dua masalah muncul. Di sini ada penghancuran asal-usul ilahi dari teks. Ya. Masing-masing orang menggunakan kemampuannya mencari data sana-sini. Ya, asal-usul ilahinya tidak diterima lagi. Ya. Pakai data semua, kemampuan memahami bahasa. Itu semua tindakan manusia yang fallible. Tidak bisa benar. Ya. Kenapa terlalu mengandalkan diri? Jadi Protestan itu terlalu mengandalkan manusia, ajaran manusia. Protestan itu sebenarnya ajaran manusiawi. Ya, dari sini. Ya. Dengan ini terkait dengan pengetahuan manusia belaka yang fallible itu dan justru penentangan terhadap sola scriptura. Ya. Tidak ada kepedulian bagi orang-orang Protestan kesetiaan pada apapun. Ya. Nah, dalam sains hal ini menempati ruang yang diberikan oleh semua gereja yang berasal dari apostolik pada apa yang disebut tradisi yang bersumber ilahi dan selaras sepenuhnya dengan wahyu yang terkandung dalam kitab suci. Nah, di sini Protestan 1-0. Ya. Karena hanya kitab suci dan orang harus berusaha untuk membaca kitab suci, maka dia cari pegangan sana sini. Cari pegangan sana sini, semua itu membuang unsur ilahi dari penafsiran itu sendiri. Ya kan? Apalagi Protestan tidak pernah diutus untuk mengajar kan. Mereka angkat diri sendiri untuk mengajar karena suksesi apostolik terputus. Jadi kamu mau mati-matian mengklaim kamu punya ajaran apostolik juga tidak terbukti karena tidak ada suksesi apostolik. Kamu telah merampas otoritas ilahi dan mengatasnamakan diri sendiri untuk mengajar tentang ketuhanan. Itu hanya orang bodoh saja yang ikut. Kenapa ikut sesuatu pengajaran tentang Tuhan dari orang yang tidak punya otoritas apa-apa? Hanya ambil data sana, data sini, data-data manusia semua. Itu merampas unsur ilahi dari pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Jadi tinggalkan paus-paus yang mengangkat self-made pope di luar sana. Nah, salah satu fondasi dasar mungkin yang terbesar yang menjauhkan Protestantisme dari agama sejati adalah tidak menerima tradisi suci. Di mana-mana agama yang sejati itu punya tradisi suci. Ya. Protestan itu justru jauh dari agama sejati, itu karena menolak tradisi suci, dan untuk itu mereka menciptakan tradisi buatan manusia. Ingat, confession dalam bapak-bapak reformasi itu kan opini manusia semua. Itu mau ambil dari mana coba? Westminster Confession, Augsburg Confession, the French Confession, Belgian Confession of Faith, dan Confession. Itu dokumen-dokumen berupa opini-opini pemberontak abad ke-16. Ya. Orang-orang reform percaya bahwa kitab suci adalah satu-satunya aturan iman dan bahwa tidak ada yang lain yang diperlukan untuk sepenuhnya menghidupi ajaran Kristen untuk mengetahui semua warisan yang ditinggalkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mereka perlu tahu bahwa sebelum penginjil berpikir untuk menulis di bawah ilham Roh Kudus, para rasul sudah memberitakan dan menyebarkan kabar baik. Ya. Ya. Jadi itu dari mana otoritasnya? Dari baca Injil di mana? Tidak ada sola scriptura. Butuh beberapa dekade setelah Pentakosta untuk memulai penulisan kitab-kitab perjanjian baru. Bagaimana ada komunitas Kristen pada periode ketika tidak ada Alkitab? Itu pasti bukan Protestan kan? Ya, karena Protestan kan sola scriptura. Jadi pada saat belum ada Alkitab, berarti itu orang Katolik kan? Ya. Nah, sederhananya melalui khotbah lisan yang membawa serta tradisi Kristen. Sebagaimana dikatakan oleh David Goldstein, seorang Yahudi yang masuk Katolik,
Santo Petrus bertobat dan 3.000 orang Yahudi kepada 3.000 orang Yahudi. Konsili Yerusalem diadakan dan hukum Yahudi dibatalkan sebelum satu baris perjanjian baru ditulis. Ya. Sebelum Santo Yohanes menulis Injilnya, Gereja Katolik merayakan jubileum emasnya. Ya, sudah 50 tahun kan. Karena baru ditulis tahun 90 sampai 100. Dan Santo Paulus dapat mengatakan bahwa iman Kristus telah diberitakan di mana-mana di seluruh dunia. Itu ditulis kepada jemaat di Roma. Nah, referensi pertama untuk kanon Alkitab sebagaimana yang kita miliki saat ini adalah pada tahun 360 dalam sebuah surat Santo Athanasius dari Alexandria, orang suci yang menulis kredo yang menyandang namanya itu Athanasian Creed, pengakuan iman Athanasian, yang diakui bahkan oleh Luther sebagai otoritas doktrin yang besar dan dimasukkan oleh gereja Anglikan dalam Common Prayer, Book of Common Prayer. Nah, sampai saat abad ini, abad keempat ini, tidak ada kesepakatan sedikit pun tentang buku atau kitab mana yang terilhami. Injil yang benar berbagi ruang dengan teks-teks gnostik dan sesat. Juga selain itu juga jarang ada komunitas yang memiliki akses ke dokumen-dokumen ini. Ya. Semua diteguhkan dalam iman melalui kepatuhan lisan. Mereka mengenal doktrin Kristen melalui ajaran yang diturunkan oleh para rasul dan para penerusnya. Buku mana yang sah Kristiani? Mereka bergantung di mana mereka berada. Daerah-daerah berbeda dalam definisi kitab suci. Beberapa percaya pada kitab-kitab yang kemudian dipandang sebagai apokrifa. Yang lain bahkan tidak memiliki teks-teks dari kitab-kitab yang sekarang dianggap kanonik. Jadi daerah-daerah Kristen itu. Siapa yang akan meragukan kerasulan dan inspirasi ilahi dari Gembala Hermes misalnya, atau surat Barnabas dan Didache. Pembacaan buku-buku ini dan beberapa kitab non-kanonik lainnya sangat umum dalam kebaktian dan dalam khotbah. Karena itu tradisi sucinya. Meskipun kemudian bukan termasuk yang kanonik kitab suci. Ya. Nah, sekarang bagaimana kemudian didefinisikan atau dibuktikan buku-buku mana yang sebenarnya terilhami, terinspirasi? Ini merupakan otoritas eksternal dan di luar Alkitab. Ya. Tidak bisa kitab suci kita cari daftar isi kitab suci di dalam kitab suci sendiri tidak ada. Ya. Di dalam Injil Matius itu tidak ada petunjuk bahwa Injil ini ditulis oleh Matius. Di dalam dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Daftar definitif kitab-kitab kanonik muncul di Konsili Roma pada tahun 382 dan kemudian dikonfirmasi di Konsili Hippo tahun 393 dan Kartago 397. Jadi kitab suci tidak datang dengan indeks, ya, dengan daftar isi. Juga tidak muncul kanonnya sebagai tindakan mujizat ilahi, sebagaimana yang digagas oleh John Calvin yang penganut gnostik itu. John Calvin, saya katakan dia gnostik karena apa? Dia mengaku bahwa seseorang bisa tahu kanon itu karena dibisikkan langsung oleh Roh Kudus. Aneh bukan? Para bapak konsili hanya menggunakan tradisi kerasulan, tradisi apostolik yang telah meneguhkan umat Kristen dalam iman, menggunakannya sebagai ukuran sehingga mereka dapat mendukung inspirasi dari tulisan-tulisan itu. Sementara menolak buku-buku yang bertentangan dengan ajaran lisan mereka. Nah, Martin Luther sendiri menegaskan bahwa kita berkewajiban untuk mengakui banyak hal kepada umat Katolik. Seperti misalnya bahwa mereka memiliki sabda Allah yang telah kita terima dari mereka. Jika tidak, kita tidak akan tahu apa-apa tentang hal tersebut. Ya. Tuhan kita mengajarkan kita, pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lihat Matius bab 29, bab 28 ayat 19-20. Dan bukan pergi dan sebarkan kitab suci. No. Pergi dan suruhlah mereka baca kitab suci. Pergi dan suruhlah mereka back to the Bible. Back to the Bible. Tuhan Yesus tidak kenal Bible. Ya. Ada seorang apologet dari Brasil, ya, Profesor Alessandro Lima, dalam bukunya Biblical Canon, itu menyatakan bahwa atribusi otoritas ilahi pada sebuah buku, yaitu definisi kanonisitasnya, itu selalu bergantung pada otoritas sesuatu yang berada di luar Alkitab, ya, tidak dalam dirinya sendiri. Tradisi yang memunculkannya dan karena itu mendahuluinya. Dan magisterium yang didirikan secara sah oleh Tuhan diakui sebagai penjaga dan penyebar yang sah. Faktanya, saudara-saudari,
Apa yang dilupakan oleh Protestan adalah bahwa kitab suci tidak membuat kekristenan. Kitab suci tidak menghasilkan kekristenan, melainkan gereja. Ya. Bukan kitab suci yang menghasilkan kekristenan. Gerejalah yang membuat kekristenan. Yang diilhami oleh Roh Kudus, yang menciptakan kitab suci. Sama seperti orang Israel menulis teks-teks suci ketika mereka sudah menjalani iman monoteistik. Orang Kristen menulis Injil ketika mereka sudah percaya pada Kristus. Korintus dan Tesalonika sudah menjadi Kristen ketika Santo Paulus menulis surat-suratnya. Theophilus sudah mengaku beriman kepada Tuhan kita ketika Santo Lukas menyapanya dengan Injil. Persamaan yang dibuat oleh Protestan adalah sebaliknya. Bukan Alkitab yang menciptakan kekristenan. Ya, lagi pula, ketika masih belum ada kitab suci, sudah ada iman Kristen. Tetapi kekristenan yang diterangi oleh berkat-berkat Tuhan yang menulis Alkitab. Jadi Alkitab tidak jatuh dari langit. Alkitab tidak diturunkan dari surga. Kitab-kitab perjanjian baru dipilih dalam konsili gereja Katolik. Sebuah kekuasaan magisterial yang terdiri dari para bapa yang percaya pada tradisi. Protestan menerima kanon perjanjian baru ini dan mengikuti kanon perjanjian lama yang didefinisikan oleh sinode orang Farisi setelah kematian Kristus. Jadi, Protestan itu memang agak aneh. Kanon perjanjian barunya ambil dari gereja Katolik, kanon yang Kristen dari orang Kristen, kanon perjanjian barunya diambil dari orang Kristen, kanon perjanjian lamanya diambil dari orang yang anti-Kristen. Aneh. Saudara-saudari, ada dua interval utama pada hari-hari awal kekristenan yang harus diperhitungkan. Yang pertama itu, sejak dari kenaikan Kristus ke surga sampai akhir penulisan kitab suci atau Alkitab. Dan yang kedua dari akhir penulisan kitab suci sampai penyusunan kanon Alkitab itu sendiri. Nah, pada awalnya butuh waktu 65 tahun untuk kitab terakhir dari Alkitab selesai pada pertengahan tahun 100 Masehi. Kristus wafat dan bangkit kembali sekitar tahun 30. Sementara kitab-kitab perjanjian baru ditulis jauh kemudian. Injil Santo Markus pada tahun 64, Injil Santo Lukas dan Santo Matius antara tahun 65 dan 80, surat-surat Santo Paulus antara tahun 51 dan 67, Wahyu itu antara tahun 70 dan 95. Bagaimana orang-orang Kristen mempertahankan diri mereka sampai pada saat Alkitab ditulis? Selain itu, kalau jika ada Injil, secara manusia tidak mungkin dalam realitas teknologi saat itu untuk membuat semua komunitas Kristen yang sudah ada, bahkan tanpa Alkitab, memiliki akses ke teks-teks tersebut. Tidak mungkin. Kalaupun Alkitab itu sudah tertulis, tersimpan di 1-2 orang saja yang pegang. Ya. Jadi apa yang telah mempertahankan iman orang-orang ini, kalau bukan tradisi lisan? Kesenjangan lainnya bahkan lebih besar. Ini adalah periode berabad-abad di mana teks-teks yang diilhami berbagi ruang dengan orang lain yang merupakan produk gnosis dan bidat. Teks-teks yang terilham ini sejajar, maksudnya mereka ada bersama dengan teks-teks Injil Gnostik dan tulisan-tulisan para bidat. Ya. Bahkan para pemikir sekaliber Santo Athanasius, Santo Hieronymus, dan Santo Agustinus itu mengandalkan daftar kanonisitas yang dimulai dari kepercayaan spesifik di daerah mereka. Tentu saja sampai definisi magisterial yang pasti. Atau dengan kata lain, terdapat kekeliruan dalam jemaat primordial, jemaat mula-mula mengenai ilham teks-teks tersebut. Ya, memang ada pada saat akhirnya ada disputes tentang kitab-kitab apa saja yang masuk dalam kanon, pada akhirnya ditetapkan secara definitif. Semuanya menerima. Kalau memang kitab suci berdiri sendiri, mengapa terdapat perselisihan atau dispute tersebut? Mengapa definisi kanon tidak terjadi pada awalnya, sejak teks terilham terakhir ditulis? Ya. Kitab suci yang sederhana tidak mengotentifikasi dirinya sendiri. Tidak ada di dalamnya yang menyetujui kitab mana yang diilhami atau mana yang tidak. Tidak ada daftar isi kejadian sampai wahyu di dalam kitab suci itu sendiri. Bahkan tidak ada tanda tangan penulisnya pada Injil. Ya. Tidak ada tanda bahwa ini Injil Matius, ini Injil Lukas, ini Injil Yohanes. Tidak. Ya, ini misalnya seperti ini. Bagaimana kita tahu bahwa Santo Matius lah yang menulis Injilnya? Ya tahu dari gereja. Bagi kita orang Katolik, tradisi selalu memberitahu kita tentang kebenaran ini. Jadi kita selalu percaya
Protestan tidak hanya menolak tradisi, tetapi juga percaya pada sola scriptura. Nah, hanya tradisi atau studi Alkitab. Jadi, sejarah yang bisa menegaskan bahwa Matius adalah editor Injil yang menyandang namanya. Dan kedua bentuk tersebut, tradisi atau studi tentang Alkitab, hermeneutika, sejarah itu sendiri, itu justru hal-hal yang berada di luar Alkitab. Berurusan dengan kesimpulan di luar Alkitab dan secara logik menentang doktrin sola scriptura. Jadi sampai sini sola scriptura itu putar-putar sebenarnya slogan kosong. Ya. Nah, faktanya adalah dengan tidak adanya tradisi dan magisterium, tidak ada batasan imajinasi dalam menafsirkan Alkitab. Tidak ada batasan. Batasannya apa? Ya. Siapa yang mau membatasi kamu? Dan begitu banyaknya metode hermeneutika. Siapa membatasi siapa? Tidak ada kan? Jika tidak ada otoritas selain individu yang menetapkan makna yang sebenarnya dan penafsiran yang benar dari kitab suci, maka apapun yang terjadi bisa ditetapkan. Dan ya, sebebas apapun kamu menafsir keluar dari itu, bebas-bebas saja. Atau dengan kata lain, teologi liberal itu adalah konsekuensi alami dari sola scriptura. Teologi liberal itu konsekuensi alami dari sola scriptura. Ya. Orang tersebut, misalnya contoh dari teologi liberal dengan eksponen terbesarnya adalah Rudolf Bultmann dari Jerman. Orang tersebut kalau dihadapkan dengan teks Alkitab, dalam praktiknya merasa bebas untuk mengikuti interpretasi yang paling cocok untuk dia. Apapun yang cocok untuk kamu, itu yang kamu pilih sebagai metode interpretasi. Kalau kamu tidak setuju Petrus adalah batu karang, ya kamu putar balik ke lain arah lagi. Begitu kan? Kamu menolak Paulus, ya kamu tidak usah terima itu sebagai Petrus yang ditunjuk. Tapi apalah kamu cari alasan lain-lain. Ya, ya. Dan ketika kita bertanya misalnya antara para paus Protestan yang ada di sosial media, misalnya seorang Calvinis, mengapa seperti ini dan tidak seperti itu? Mengapa harus Trinitarian dan bukan Unitarian? Oneness seperti Billy Lynn? Mengapa harus Trinitarian seperti MYM dan tidak Oneness seperti Joshua Teu? Ya. Mengapa Calvin tidak sepakat dengan Luther? Dan kita dibiarkan tanpa jawaban. Masing-masing akan merasa inilah yang paling benar. Meskipun tidak ada apa-apanya untuk menganggap bahwa ini adalah paling benar. Coba, paus-paus Protestan itu punya apa yang bisa diandalkan sebagai otoritas untuk mengajar kebenaran. Kuah kosong kan? Tidak ada apa-apa. Apa yang mereka andalkan sebagai kebenaran Alkitab? Apa sebenarnya? What is? Apa yang diandalkan sebagai bahwa inilah kebenaran Alkitab, kamu kan hanya buat seperti yang orang lain buat juga. Baca itu teks, pikir-pikir sendiri, halusinasi sendiri, lalu paksa orang untuk ikut tafsiran kamu. Begitu kan? Karena kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu diutus oleh gereja untuk mengajar. Kamu merampas otoritas ilahi itu sendiri yang dijaga turun-temurun melalui suksesi apostolik dalam gereja Katolik. Tetapi saudara-saudari, kita dapat mengatakan seperti yang dikatakan Santo Agustinus. Hal ini terjadi karena gereja Katolik dengan otoritas yang tidak diterima dari pendirinya, Tuhan kita Yesus Kristus, mengajarkan kepada kita bahwa memang demikian. Memang artinya seperti itu. Ya, ini adalah otoritas gereja Katolik yang turun-temurun. Ya, memang artinya seperti itu. Tidak bisa artinya lain lagi. Jadi bayangkan pada saat reformasi abad ke-16 ketika Calvin dan Luther itu menganggap Paus sebagai antikristus, mereka mulai mempelintir tafsiran Matius bab 16 ayat 18. Sebelumnya itu orang aman-aman saja. Sampai Protestan datang karena mau menolak Paus dan bahkan menganggap sebagai antikristus. Akhirnya mereka harus memelintir Matius 16. Mereka cari lagi di Efesus keberapa supaya Yesus Kristus adalah batu karang itu. Tidak, itu bukan Petrusnya, tapi pengakuan iman Petrusnya. Aneh-aneh kan? Terus pada saat Luther dan Calvin mengatakan bahwa Paus itu antikristus, tapi Protestan yang semakin ke sini mereka malu dengan pernyataan itu, mereka merubah itu. Bukan, Paus bukan antikristus. Mereka juga Katolik seperti biasa, Kristen seperti kita. Ya kan, Protestan banyak yang mengatakan Katolik itu juga orang Kristen kan. Namanya Protestan tidak sama. Ada yang bilang Katolik itu sudah sesat, ada yang bilang Katolik masih Kristen, ada yang bilang Katolik bukan Kristen. Jadi kita mau ikut Protestan yang mana? Banyak kebingungan kalau kita berhadapan dengan seorang Protestan. Untung mereka benar kalau mereka masih memegang ajaran-ajaran Katolik. Ya, itu bisa membuat kita bisa melihat mereka sebagai orang Kristen.
Kalau mereka prinsip pada Protestantismenya, mereka harus bikin kitab suci baru, membuat gereja baru lah, begitu. Ya. Jadi otoritas gereja Katolik yang mengatakan bahwa ini memang benar seperti ini. Bukan karena kamu hasil dari ambil data sana sini, curi data sana sini, memelintir data sana sini untuk memperjuangkan kamu punya pra-pemahaman yang sudah ada kan. Kalau pra-pemahaman kamu anti kepausan, ya kamu akan cari data yang anti kepausan kan. Terus yang pro kepausan kamu buang saja. Tidak berguna kan untuk pra-pemahaman kamu. Ya. Jadi saya tidak yakin bahwa mereka yang menolak kepausan atau menolak gereja Katolik itu membaca seluruh literasi di seluruh muka bumi lalu menyimpulkan bahwa saya menolak kepausan. Tidak. Kamu sudah punya praposisi tersendiri bahwa saya menolak kepausan. Kemudian kamu mulai cari data untuk membenarkan pra-pemahaman itu. Dan di mana inspirasi ilahinya? Ya, untuk itu Anda terpaksa harus menolak inspirasi. Karena memang juga orang-orang yang menolak itu kan sudah terputus dari suksesi apostoliknya. Jadi mau apa? Bahkan orang ortodoks yang menolak supremasi dari Petrus, mereka masih tetap menerima Petrus sebagai primus inter pares. Hanya Protestan yang tidak jelas. Ada yang menerima sebagai primus inter pares, ada yang menerima tidak. Pokoknya Protestan beragam macamnya, variannya. Seperti nano-nano, manis asam asin. Jadi gereja lah, tradisi gereja lah yang dengan otoritas infalibilitas dari gereja itu sendiri lah yang mengajarkan kepada kita bahwa memang demikian. Jadi kalau tanpa ada infalibilitas atau kalau Anda menolak infalibilitas, maka Anda dihukum untuk percaya pada infalibilitas yang infinitum. Ya, ad infinitum. Maka kamu akan bingung. Semua orang infalibel. Ya. Kalau kamu menolak infalibilitas pada satu orang, kamu akan menerima semua orang infalibel. Akibatnya kebingungan dan keapaan terjadi. Jadi jalan terakhirnya kita baku tinju saja. Kita sudah lupa ada inspirasi ilahi. Tuhan sendiri tidak menjaga ajarannya. Kita yang baca kitab suci yang harus baku tinju. Masuk gelanggang, baku tinju, baku undang, baku tinju, baku tinju. Nah, Tuhan disingkirkan, manusia yang baku tinju hanya mau tahu tentang ajaran Tuhan. Tuhan seperti itu sepak buang saja. Tidak ajar baik-baik, lepas orang dalam kebingungan lalu baku ajak untuk tinju terus. Iya kan? Tuhan seperti apa itu? Tuhannya Calvin ya, pasti. Tuhannya reform begitu. Hanya apa? Kasih orang bingung terus dan tiap hari hanya ajak untuk baku tinju terus. Hasilnya ya kuah kosong tetap. Nah, seperti yang dinyatakan di awal teks, sola scriptura itu mengarah pada teologi liberal, mau tidak mau. Karena itu sejak awal itu adalah modus operandi dari bidat sepanjang sejarah. Arius itu sola scriptura dia. Dia menolak apa yang dinyatakan oleh para bapak konsili sebagai itu filsafat Yunani yang tidak boleh masuk. Dan pandangan seperti itu yang diambil alih oleh Billy Lynn misalnya. Dia sola scriptura, sangat sola scriptura. Itu Luther. Dan yang kedua, sola scriptura itu juga tidak jelas batasannya di mana. Tanya satu pendeta, dia bilang begini. Tanya satu pendeta, bilang begini. Sola scriptura saja tidak jelas. Sola scriptura, tapi sebagaimana yang mereka jelaskan, sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Intinya di situ. Menurut teman-teman Protestan, sola scriptura artinya bukan sola scriptura. Mereka mau menjelaskan dengan cara apa, terserah mereka. Namanya Protestan itu kan terserah mereka kan. Karena tidak punya otoritas. Suka-suka tiap orang boleh mengambil sola scriptura itu dengan apa, cara apa menjelaskan dia punya. Tinggal cungkil ayat satu sampai sini, selesai. Begitulah sebenarnya pola pikir Protestannya. Jadi sola scriptura itu mengarah pada teologi liberal. Setelah semua keragaman interpretasi dan pemahaman teks Alkitab tidak sesuai dengan karakter Alkitab itu sendiri yang tidak salah dan abadi. Ya. Penekanan yang diberikan Protestan saat ini pada sains, ilmu pengetahuan itu sendiri, ya, banyak pendeta-pendeta itu kan banyak yang seolah-olah akademis, apa segala macam. Mereka itu tidak percaya macam sesuatu otoritas dari yang ilahi yang dianugerahkan kepada manusia. Mereka tidak percaya itu. Mereka itu percaya pada kekuatan pribadi manusia yang sebenarnya bertentangan dengan doktrin total depravity mereka. Jadi inkonsistensi Protestan muncul di sini. Mereka percaya bahwa akal budi sudah rusak, tidak bisa capai Tuhan, tapi mereka sibuk cari data sana sini untuk mengajar tentang Tuhan. Kontradiksi. Ya. Jadi penekanan dari paus-paus Protestan ini adalah pada ilmu pengetahuan sebagai hasil dari ketidakmampuan untuk menerapkan hermeneutika umum. Kenapa?
Kitab suci sama sekali tidak berdiri sendiri. Tradisi sangat penting untuk pengetahuan penuh tentang wahyu Kristen dan untuk pemahaman tentang ajaran yang benar dan abadi yang terkandung dalam teks kitab suci. Dan magisterium pada bagiannya memiliki tugas untuk menunjukkan satu-satunya interpretasi Alkitab yang infalibel berdasarkan kitab suci dan tradisi suci. Tanpa tradisi, kitab suci membingungkan, dan tanpa magisterium, pemahamannya tidak mungkin. Maka Protestan meskipun menolak magisterium, mereka mengangkat diri sendiri menjadi magisterium. Jadi magisterium Protestan itu ada pada diri sendiri, atau paling tidak pada kelompoknya. Begitu. Itu magisterium Protestan. Meskipun kalau berhadapan dengan orang Katolik, mereka pikir kami tidak percaya magisterium, tapi mereka adalah magisterium sendiri. Aneh, inkonsistensi. Jadi magisterium ini pada bagiannya memiliki tugas untuk menunjukkan satu-satunya interpretasi Alkitab yang infalibel berdasarkan kitab suci dan tradisi suci. Sekali lagi, tanpa tradisi kitab suci itu tetap membingungkan, dan tanpa magisterium pemahamannya tidak mungkin. Seseorang pendeta kan harus mengajarkan, jadi pendeta itulah magisterium Protestan. Jadi Protestantisme percaya pada sola scriptura sebagai cara untuk menyangkal tradisi. Mereka menempatkan pemahaman manusia sebagai pengganti ajaran-ajaran Kristus yang berharga dan precious ini. Dan dengan ini membawa prinsip yang benar-benar subjektif dan individual yang sudah ditakdirkan untuk kesalahan dan kebingungan. Banyak Protestan yang salah dan bingung. Ya. Sejauh mereka terima ajaran Katolik berdasarkan tradisi, mereka benar. Tapi sejauh mereka pakai mereka punya prinsip sendiri yang sola scriptura itu salah dan bingung. Ya. Teologi liberal yang didasarkan pada ilmu pengetahuan dan menyangkal supranaturalitas Alkitab hanya muncul karena itu adalah buah dari sola scriptura. Anda hanya mengatakan sola scriptura, maka untuk mengerti yang sola scriptura ya terpaksa Anda harus ambil dari luar. Supaya tahu itu sola scriptura sih. Karena sola scriptura saja tidak mungkin. Sudah berkali-kali saya katakan sola scriptura itu slogan kosong hanya untuk menyangkal tradisi gereja Katolik. Tapi karena sola scriptura memang tidak mungkin, karena maka mereka harus menciptakan tradisi sendiri. Dan tradisi itu namanya entah, terserah. Oh, tradisi Calvinis kah, tradisi Lutheran kah, tradisi Ellen G. White kah, tradisi apa. Suka-suka kamu. Ujung-ujung terakhir pada aku lagi. Ya. Nah, kita bisa simpulkan saudara-saudari bahwa Protestantisme sejak asal-usulnya telah meletakkan dasar-dasar relativisme hermeneutika. Relativisme yang tidak sesuai dengan buku yang berkarakter ilahi, buku yang terinspirasi, dan akibatnya kekal dan tidak dapat diubah. Dan itu akibat konsekuensi dari buku yang terilham itu. Maknanya kekal dan tidak bisa berubah. Dan kemenangan interpretasi individu dalam pemikiran reformasi secara drastis bertentangan dengan keabadian pesan Kristen. Ecclesia semper reformanda, tapi bukan Ecclesia semper protestanta. Protes terus. Luther protes, kemudian Calvin protes Luther, orang protes Calvin lagi, protes terus ad infinitum. Ya. Nah, apa yang kita percaya hari ini adalah apa yang diyakini kemarin, dulu, dan itulah yang akan diyakini besok, lusa, dan seterusnya. Apa yang kita yakini dulu, itulah yang diyakini sekarang, dan akan diyakini pada masa yang akan datang. Tetapi dalam Protestantisme, apa yang diyakini hari ini berbeda dari apa yang diyakini kemarin, dan berbeda dari apa yang akan dipercaya besok. Terserah Anda. Ya. Selain itu, tentu saja berbagai cara untuk memahami apa yang diyakini dan apa yang dipercaya itu ada banyak cara. Bisa pakai apa saja. Kamu bisa debat, kamu bisa diskusi, kamu bisa apa, tapi kamu tidak yakin lagi akan kekuatan supranatural melalui karunia infalibilitas pada satu orang. Nah, apakah Protestantisme sejati yang berasal dari hermeneutika yang sejati? Apa Protestantisme ini berasal dari hermeneutika Alkitab yang benar? Protestantisme misalnya yang menggunakan gambar, ikon, atau yang menganggapnya sebagai penyembahan berhala, mana Protestantisme yang benar? Protestantisme yang menghormati orang-orang kudus seperti Lutheran dan Anglikan, atau yang memikirkannya sebagai penyembahan berhala? Protestantisme yang merayakan perjamuan, bahkan jika hanya simbolis, atau yang percaya bahwa itu tidak lebih hanya penemuan Romawi, pagan Romawi. Protestantisme yang menghargai beberapa tradisi seperti mereka yang merayakan Rabu Abu atau Minggu Palma,
atau yang mengklaim mengalami apa yang disebut kekristenan paling primitif, kekristenan mula-mula. Ada banyak Protestan, tapi berasal dari kitab yang sama, 66. Kitab yang abadi, yang tidak salah, yang tidak dapat ditafsirkan dalam keadaan apapun dengan cara yang berbeda. Kebenaran itu satu. Jika kontradiktif, itu bukan kebenaran. Dan jika bukan kebenaran, itu bukan dari Tuhan, saudara-saudariku. Jadi mari kita lihat. Kita asumsikan bahwa Protestan itu benar. Dan Protestan yang mana ya? Begitu. Kalau misalnya kita mau terima bahwa Protestan itu benar. Nah, Protestan mana yang benar? Yang baptis percika atau yang baptis Islam? Yang ibadat hari Sabtu kah atau yang ibadat hari Minggu? Yang percaya Yesus bukan Tuhan kah atau yang percaya Yesus Tuhan? Yang percaya Trinitas kah atau yang percaya Unitas? Nah, jalan keluar dari Protestantisme yang babingung ini, orang Kupang bilang babingung ini, adalah mereka sepakat untuk mengambil satu kutipan yang menurut mereka itu adalah kutipan dari Agustinus, padahal bukan. In esensial, dalam hal-hal yang esensial kita sepakat, dalam hal-hal yang tidak esensial kita bebas, dan dalam hal-hal lainnya kita adalah cinta kasih. Mereka pikir ini kutipan dari Agustinus. Bukan, no. Ini adalah kutipan dari seorang bidat double heretic. Dia double heretic. Saya sudah pernah jelaskan di video yang lalu. Dia itu jadi bidat, kemudian pergi ke Inggris, di sana juga bertentangan dengan uskup di sana, lalu pulang kembali ke Vatikan di Roma, kembali bertobat dari bidatnya, jalan-jalan lagi kembali ke heretik. Dia itu yang mengeluarkan kutipan itu. Nah, dalam hal-hal esensial atau tidak esensial juga, mau tahu dari mana bahwa ini esensial atau tidak esensial. Terakhir kembali ke free examination. Jadi Protestantisme itu sebenarnya membuka peluang banyak-banyak untuk relativisme. Ya. Tuhan benar atau tidak benar, ajaran Tuhan itu tergantung dari kita turun ke gelanggang dan baku tinju. Sampai satu gigi rontok, dia berhenti mengajar. Dan seperti itulah prinsip-prinsip paus-paus Protestan. Mereka keliling di sosial media itu untuk ajak orang baku tinju. Mereka jatuh orang pun rahang, lalu dia dapat kuasa untuk mengajar. Bodoh kan? Orang Katolik santai saja karena punya karunia infalibilitas yang dijaga, dikawal turun-temurun, didirikan sendiri oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan sekarang penggantinya baru saja meninggalkan Indonesia dan siap-siap masuk kembali ke daerah yang berdekatan dengan Indonesia di Timor Leste. Tempat Pulau Timor di mana Protestan dan Katolik bertentangan secara abadi. Daerah Timor itu adalah pertentangan, eternal conflict between Protestant and Catholics. Ya atau tidak? Timur Katolik, Barat Protestan. Oke, sampai di sini. Oh ya, dari komentar dari Answers to the Bible, Catholic Answers to Bible Christians, ya itu citasinya. Dan dari Alessandro Lima itu dalam bukunya berbahasa Portugis, A Origem da Lista dos Livros Sagrados, São José de Campos, PDF. Oke, dua hal itu. Dan tentu saja masukan-masukan dari komentar-komentar yang tidak jelas dari penonton-penonton video saya. Ya, terima kasih ya. Tentang lingkaran setan Protestantisme.